Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah senantiasa dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab atau penjelasan tentang al-aulad atau al-banun, anak-anak, yaitu yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang ayah atau seorang ibu. Al-aulad di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang taratan ala sabilil imtinan wa targhib fihim wa thana ala ahlihim. Di dalam Al-Quran terkadang ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang anak-anak yang di dalamnya itu pujian bagi keluarga mereka, yaitu bagi kedua orang tua mereka. Dan juga dalam ayat yang lain ada disebutkan juga anak-anak itu sebagai tahdzir, ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, zuyyina, hussina linnasi hubbus syahawati minan nisa, yaitu apa yang disukai oleh nafsu manusia dan mengajak manusia untuk menyukainya. Wanita, kemudian anak. Wanita itu wanita yang diperistri, kemudian anak-anak yang lahir daripada istrinya. Wal amwal kathirah, dan juga harta yang banyak. Manusia itu suka dengan harta yang banyak, baik itu dari emas ataupun dari perak. Dan kemudian tunggangan atau kuda pilihan. Kemudian hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan juga tanah tempat bercocok tanam. Nah, ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zahratul hayatid dunya wa zinatuha al-faniyah. Adalah perhiasan-perhiasan dunia, sesuatu yang dinikmati di dunia yang sifatnya al-faniyah, enggak kekal. Itu semuanya kelak akan sirna. Tapi perlu diketahui, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembalinya manusia itu memiliki sesuatu yang kekal, yang lebih agung, lebih baik, lebih indah daripada itu semua, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya seseorang itu punya angan-angan lebih besar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya tidak fana, yang sifatnya tidak sementara tapi sifatnya kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah
ketahuilah bahwasanya harta kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa fitnah itu? Ujian. Manusia itu dikasih harta oleh Allah diuji, dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala juga diuji. Ai ikhtibarun wa imtihanu minhu lakum. Harta yang Allah diberikan kepada manusia dan juga anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. It a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alaiha wa tuti'unahu fiha. Allah memberikan kita harta, memberikan kita anak keturunan. Allah mau kita itu bersyukur. Dikasih kenikmatan, harusnya manusia itu bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa sih? Syukur itu selain bersyukur dengan lisan, tapi makna syukur yang hakiki adalah menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita malah sibuk dengan pemberian-pemberian Allah ini yang menjadikan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Allah itu memiliki pahala yang agung, yaitu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Khairun lakum minal amwali wal aulad, yang itu pasti lebih baik daripada apa? Daripada harta-harta kalian dan juga anak. Fa innahu qad yujadu minhum aduun wa aktsaruhum la yughni annaka syai'a. Wallahu subhanahu huwa al-mutasarrifu al-maliku lid-dunya wal akhirah wa ladaihi ats-tsawab al-jazil yaumal qiyamah. Jadi manusia itu dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang bentuknya kebaikan, terkadang bentuknya tidak baik. Terkadang dikasih ujian sama Allah, musibah berupa apa? Penyakit, berupa apa? Kehilangan. Tapi terkadang ada juga ujian di balik kenikmatan. Seperti apa? Orang dikasih harta sama Allah, tapi di balik harta tadi ada ujian sama Allah. Kau bersyukur atau tidak? Harta yang datang kepada dirimu itu menjadikan kau semakin taat atau semakin lupa sama Allah Ta'ala? Kau diberi anak keturunan oleh Allah Ta'ala, diberikan anak, itu juga ikhtibar daripada Allah, diuji kau sama Allah Ta'ala. Apakah kau tergolong orang-orang yang bersyukur, yang bisa merawat amanat yang Allah berikan kepada dirimu, bisa mendidik anak-anak tersebut ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi kita jangan memandang yang namanya musibah itu nggak enak terus. Karena musibah itu terkadang datang dari sesuatu yang tidak enak, dari sesuatu yang buruk, itu berupa penyakit dan lain sebagainya, dan juga terkadang datang dari sesuatu yang baik. Kenikmatan di baliknya ada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ketahui, wa annallaha indahu ajrun azim. Ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Mereka yang taat kepada Allah, yang itu tentunya lebih mulia daripada sebesar apapun harta yang kau miliki dan apapun daripada kenikmatan-kenikmatan yang fana yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi fokus kita juga harus lebih besar kepada apa? Kepada akhirah, bukan hanya kepada dunia, tapi kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil athar, dan dalam athar disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, utlubni tajiduni, carilah aku, niscaya engkau akan mendapatiku. Orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'in. Kalau kau dapati aku, maka pada hakikatnya engkau mendapatkan segala sesuatu. Sebaliknya, kalau kau kehilangan aku, kata Allah, maka kau kehilangan segala sesuatu. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Dan harusnya seorang itu mencintai Allah melebihi daripada segala sesuatu. Kau kehilangan harta bisa kau cari. Kau kehilangan apapun, sesuatu yang hilang itu bisa kau dapatkan lagi, bisa kau cari. Tapi kalau kau kehilangan Allah, lah bagaimana caranya kehilangan Allah? Ya kalau imanmu itu hilang. Bukan Allahnya yang hilang, tapi imanmu kepada Allah, cintamu kepada Allah, kedekatanmu kepada Allah itu hilang. Pada hakikatnya kau sedang kehilangan segala sesuatu.
Manusia kehilangan Allah tapi punya harta yang berlimpah, pada hakikatnya nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, kehilangan segala sesuatu. Tapi kalau manusia kehilangan segala sesuatu tapi dia punya Allah, pada hakikatnya dia memiliki segala sesuatu. Lawang yang punya dunia dan seisinya itu Allah kok. Yang jalankan dunia dan seisinya itu Allah kok. Hari ini mungkin kau kehilangan sesuatu yang kau tidak pernah mengira bakal kehilangannya. Bisa jadi suatu hari kelak Allah akan memberikanmu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehmu kau bisa memilikinya. Semua di tangan Allah Ta'ala. Maka pada dasarnya orang yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala sesuatu. Namun orang yang memiliki Allah atau mendapati Allah, maka dia memiliki segala sesuatu. Dan dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Seseorang itu yang memiliki 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Apa? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Kalau dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada apapun. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa man kana ayyulqa finnar ahabba ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu. Dia lebih senang, lebih suka, lebih memilih dilemparkan ke dalam api ketimbang dia harus kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran. Kalau 3 hal ini ada pada diri manusia, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kalau cinta sama orang, cintanya bukan karena harta. Kalau cinta sama orang, cintanya bukan karena butuh sesuatu, tapi cintanya karena Allah. Kenapa kau cinta sama fulan? Saya mencintai karena Allah. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaannya kepada apapun di muka bumi ini. Yang ketiga, dia lebih memilih dilempar ke dalam api ketimbang harus kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kafir, tadinya kufur, gak beriman sama Allah, diberikan hidayah, masuk ke dalam Islam. Kemudian mau kafir lagi, dia lebih milih diri saya dilempar ke api ketimbang saya harus kembali lagi ke dalam kekufuran. Karena apa? Dia sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 3 hal ini ada pada diri manusia, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Bal hubbu rasulihi muqaddamun alal auladi wal amwal wal anfus. Bahkan mencintai Nabi Muhammad itu harus melebihi daripada kecintaan kita kepada anak, daripada kecintaan kita kepada harta, daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai ia bisa menjadikan aku lebih ia cintai, min nafsihi, dari dirinya, wa ahlihi, dari keluarganya, wa malihi, dari hartanya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Jadi kita mencintai Nabi Muhammad harus melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, harus melebihi daripada kecintaan kita kepada anak, keluarga, bapak, ibu, dan seluruh manusia. Nah, ini butuh proses. Tidak ada orang yang terlahir terus bisa tahu-tahu mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada segalanya. Maka butuh proses, butuh perjuangan. Harus ada upaya, harus ada rencana. Bagaimana supaya saya bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan saya kepada orang yang melahirkan saya, bapak saya, ibu saya. Bagaimana saya bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya, melebihi daripada kecintaan saya kepada harta saya. Buktinya orang kalau mencintai Nabi melebihi daripada kecintaannya kepada hartanya, dia rela kehilangan hartanya tapi nggak kehilangan Nabi. Itu buktinya kalau dia sudah bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaannya kepada harta. Dia rela kehilangan apapun asalkan nggak kehilangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini butuh proses, butuh belajar yang luar biasa, bisa sampai mencintai Nabi melebihi daripada kecintaan kita kepada anak, harta, keluarga, dan seluruh manusia. Kita itu sebagai seorang ayah, cinta kita kepada anak kita, apalagi kalau anak-anak kita masih kecil, cinta yang indah,
Bapak itu saking cinta sama anaknya, kalau keluar kota baru sehari sudah rindu sama anaknya. Sudah keinget anaknya. Gak sabar terus pingin cepet-cepet telepon anaknya. Kalau zaman sekarang ada video call. Padahal baru sehari. Nah kalau kita cinta sama Nabi, cinta kita harusnya melebihi daripada kecintaan kita kepada anak-anak kita. Pernah enggak tolong tanyakan kepada diri kita supaya kita bisa tahu bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Pernah enggak kita itu satu hari rindu sama Nabi Muhammad? Enggak betah. Sebagaimana kita kalau rindu sama anak itu pengen cepat-cepat terhubung, ngomong, ngobrol. Nah kita ketika rindu sama Nabi Muhammad langsung mengkoneksikan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan bersolawat kepada beliau, dengan ngamalkan sunnahnya beliau, mencontoh apa yang dilakukan sama Nabi dan apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad. Nah harusnya kalau kita mencintai Nabi melebihi daripada cinta kita kepada anak kita, ya juga ada kerinduan melebihi daripada kerinduan kita kepada anak-anak kita. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan kepada kita apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ikhtibar, imtihan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya sesuatu yang lebih besar daripada itu. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sampai kalian itu membunuh anak-anak kalian karena apa? Karena kemiskinan, karena enggak punya harta, karena takut kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Bunuh anak itu adalah perbuatan dosa atau kesalahan yang besar. Dalam tafsir disebutkan wa idza alimtum, kalau kalian itu mengetahui bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kalian itu membunuh anak-anak kalian khaufan minal fagri, karena kalian itu takut kepada kefakiran. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala huwar razzaqu li ibadihi, yang memberikan rezeki kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqul abna, Allah itu memberikan rezeki kepada anak-anak kama yarzuqul aba, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada bapak-bapak atau kepada kedua orang tua atau kepada orang tua. Inna qatlal aulad dzanbun azim, bunuh anak itu dosa yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jangan karena takut fakir, takut miskin kalian bunuh anak-anak kalian. Zaman dulu, zaman jahiliyah, karena mereka takut fakir, takut keturunannya tambah banyak, punya anak perempuan dibunuh. Atau mungkin zaman sekarang juga orang karena takut akhirnya apa? Berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, membunuh anaknya. Alasannya apa? Takut fakir, takut gak bisa ngidupin. Kamu itu punya anak satu aja gak bisa ngidupin. Yang memberikan kehidupan itu Allah. Rezekinya manusia di tangan Allah, sebagaimana orang tuanya itu rezekinya diatur, dikasih sama Allah, anak-anaknya pun juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terus Allah ngasih keturunan dibiarkan anak-anaknya. Manusia itu cuma mau jadi perantara saja untuk ngambil rezekinya. Tapi sang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalian itu membunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin, gak bisa ngasih makan. Karena apa? Rezeki di tangan Allah. Allah yang memberikan rezeki. Sebagaimana kau diberikan rezeki, anak-anakmu juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada orang dulu namanya buhlul, atau kalau zaman sekarang bahasa buhlul ini ganti bahlul. Orang sekarang kan taunya bahlul itu bodoh, padahal buhlul itu dulu orang yang luar biasa, orang yang hatinya itu hidup. Buhlul ini pernah ditawarin sama Harun ar-Rasyid ketika dia memberikan nasihat, ditawarin sama Harun ar-Rasyid, kau butuh apa? Punya utangmu saya bayar ya, saya sahur ya. Butuh makan, butuh tempat tinggal. Dia bilang enggak, saya enggak mau apa-apa. Apa kata Buhlul? Tuh burung, tuh binatang semuanya dikasih makan, dikasih rezeki sama Allah. Apa terus kau kira Allah itu ingat sama binatang-binatang, lupa sama saya? Enggak mungkin lupa Allah sama saya. Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Binatang semut aja gak dilupain sama Allah Ta'ala. Gak ada satu makhluk yang diciptakan sama Allah kecuali rezekinya ada bersama dengan mereka.
ditentukan rezekinya, diatur sama Allah Ta'ala. Masa manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik dilupakan rezekinya? Mustahil. Jadi ayat ini larangan kepada kita, rezeki di tangan Allah. Jangan pernah takut sama rezeki. Jangan takut karena kau takut miskin, anak-anakmu kau bunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki dulu. Ada salah seorang, kalau tidak salah di Bani Israel, di zaman Bani Israel ada salah seorang yang takut. Tiap tahun punya anak, anaknya sampai banyak. Bingung dia, ya Allah, saya ini miskin, anak banyak, gak bisa ngidupin. Akhirnya karena putus asa apa? Dia berencana ninggalkan keluarganya. Wes istri saya sama anak-anak saya tak tinggal sudah. Saya pusing gak bisa ngidupin mereka. Dia mau ninggalkan anak sama istrinya. Ketika keluar dari rumahnya ketemu sama saudagar. Ada satu orang saudagar, dia bilang, kau cari kerja enggak? Loh, kok pas ya, saya ini miskin gak punya kerjaan, bingung mau ngasih makan anak yang banyak. Mau saya tinggalkan anak saya lah, kok ketemu sama saudagar. Saudagar ini nawarkan kerjaan. Apa pekerjaannya? Saya itu koleksi burung. Saya punya burung banyak di rumah. Saya butuh orang yang ngerawat burung-burung saya. Lah ngerawatnya gimana? Gampang. Kasih makan burung saya, kasih minum sampai mereka kenyang. Jadi kalau pagi burungnya banyak tuh kasih makan, kasih minum. Lah taunya kalau kenyang, ya kalau dikasih air, kasih makanan, dimakan sampai habis ya tambahin lagi. Berarti belum kenyang. Kalau sudah nggak dimakan berarti kenyang. Kasih makan semuanya, kamu saya gaji harian. Wah, alhamdulillah. Saya punya rencana buruk ninggalkan anak karena nggak bisa ngasih makan. Lah kok dapat kerjaan? Dari kerja dari pagi. Burungnya banyak. Setiap satu kandang dikasih makanan, kasih minuman, kasih makanan, kasih minum. Balik sudah entek, sudah habis. Dikasih makanan lagi, habis lagi. Kasih makanan lagi, habis. Belum selesai. Burung-burung yang lain belum dikasih makan, yang ini kasih makan habis, kasih makan habis, kasih makan habis. Sampai waktunya tuh sore sampai petang. Cuma berapa kandang saja nggak selesai. Ya Allah, ini gimana caranya saya dapat duit? Lawang saya ini digaji kalau kerjaan saya sudah selesai. Ini dari pagi burung-burung ini saya kasih makan, kasih minum, nggak selesai mereka, nggak kenyang, tetap makan dan minum. Kata majikannya apa? Lah kau ngasih makan burung aja nggak bisa, apalagi ngasih makan anak istrimu. Sudah kembali sana ke rumahmu. Sesungguhnya yang beri makan dan minum manusia itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Ini orang cuma mau ngasih pelajaran. Rezekimu itu di tangan Allah. Jangan mikir kau yang memberikan rezeki. Kau yang menjadi sarana untuk mendapatkan. Tapi rezeki anak sama istrimu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Kau hanya nanti akan diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah tentukan untuk anak dan istrimu. Maka jangan pernah takut. Jangan sampai kau membunuh, kata Allah Ta'ala. Jangan sampai kau membunuh anak-anakmu karena apa? Rasa takutmu kepada kefakiran. Atau karena takut miskin, takut fakir. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Sebagaimana orang tuanya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, anaknya juga dikasih rezeki. Buktinya apa? Buktinya seorang ibu itu ketika ngandung anaknya apa bisa ngasih makan anaknya. Tapi rezeki anaknya dalam perutnya sudah diatur sama Allah. Ada aturan yang manusia nggak bikin aja nggak bisa. Anaknya dalam perut, ibunya makan, anaknya juga bisa dapat makanan. Dari dalam perutnya sudah diatur rezekinya sama Allah Ta'ala. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yakin kita kepada Allah. Bukan berarti nggak ikhtiar ya. Terus nikah punya anak, loh anak saya kan rezekinya sudah tangan Allah. Mending aku rasa nyambut gawe. Nah ini ngawur. Bukan berarti kamu tidak ikhtiar, tetap berikhtiar, tapi yakin bahwasanya apa? Rezeki manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membunuh anak-anak kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam ayat ini, karena takut kepada kemiskinan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta, anak itu semua perhiasan-perhiasan dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ada yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu apa? Wal baqiyat as-salihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama juga menambah wala haula wala quwata illa billah. Itu lebih baik
di hadapan Tuhanmu. Jadi jangan sampai kita cuma sibuk sama anak saja, sama harta saja, sampai kita meninggalkan sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih baik. Yaitu apa? Berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-baqiyat as-salihat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai kalian tuh sibuk sampai melalaikan Allah taala. Karena apa? Karena harta-harta kalian. Wala auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillah. Jangan sampai karena harta, karena anak itu menjadikan kalian sibuk sampai melupakan apa? Berzikir, mengingat Allah. Dalam tafsir disebutkan zikrullah di sini adalah as-salawatil khams, salat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang melakukan demikian yaitu melalaikan Allah, lebih sibuk kepada harta, kepada anak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai harta dan lain sebagainya daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bikin kita lalai. Yang ada harusnya kita bersyukur. Dikasih harta syukur, dikasih anak syukur, dikasih kehidupan syukur, dikasih rezeki sama Allah. Jadikan kita lebih bersyukur, lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berarti kita dituntut lebih banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu syukurnya dengan apa? Sholat. Kalau bangun malam beliau qiyamul lail, tahajud itu sholat sampai terkadang kakinya bengkak. Ketika ditanya sama istrinya, jawabnya Nabi Muhammad apa? Afala akun abdan syakura. Nabi mau bersyukur kepada Allah. Lah kok syukurnya dahsyat? Karena semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu, harusnya kau semakin besar syukurnya sama Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling besar, paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Makanya beliau juga lebih besar bersyukurnya kepada Allah. Nah kita ketika diberikan kenikmatan sama Allah, harusnya syukurnya lebih besar. Kemudian apa? Menggunakan kenikmatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau dikasih mata bisa ngelihat. Syukurnya gimana? Jadikan matamu untuk beribadah, memandang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan menjaga pandanganmu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu hakikat syukurnya mata. Kau dikasih lisan sama Allah, gunakan lisanmu untuk berzikir, ngaji Quran, nyampaikan ilmu. Sebagai rasa syukurmu apa? Masih bisa bicara atas lisan yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. Kau diberi kaki, giring kakimu ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah untuk taat sama Allah, itu syukurnya kaki. Kau dikasih harta, gunakan hartamu untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Nafkahin anak, nafkahin istri, nyekolahkan anak, nafkahin ayah, nafkahin ibu, sedekah di jalan Allah. Itu syukurmu pada harta yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi syukurnya dengan apa? Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang orang tua yang kehilangan anaknya wafat dan belum baligh. Ma minan nas muslim, tidak seorang pun daripada muslim yamutu lahu thalathatun, kehilangan anaknya, 3 anaknya meninggal dan belum baligh, illa adkhalahullahu jannah, kecuali orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah bi fadli rahmatihi iyyahum, karena rahmatnya Allah kepada anak-anak yang meninggal dunia tadi. Jadi musibah yang berat itu kehilangan orang tercinta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, inna min asyaddil ibtilaat, ujian itu banyak dari Allah, tapi paling berat fikdan al-aqarib wal ahbab, ketika seseorang itu diuji dengan kehilangan apa? Kehilangan orang terdekatnya, keluarganya dan orang-orang yang dia cintai. Kehilangan orang yang dicintai dan kehilangan keluarga yang paling berat ketika seorang orang tua, baik itu ayah atau ibu, kehilangan anak-anaknya yang masih kecil. Wa min ajli dzalika 'azzamallahu ajra may yamutu lahu thalathatun minal walad. Maka dari itu Allah agungkan pahala bagi mereka orang tua yang kehilangan 3 anaknya, kecil-kecil belum baligh meninggal dunia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya Allah kepada anak-anak tadi yang meninggal dunia masih kecil, orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan yuqalu lahum, ketiga anak yang meninggal ini nanti ketika dibangkitkan maka dikatakan kepada mereka udkhulul jannah, ayo kalian masuk ke dalam surga. Maka anak tiga ini menjawab apa? Hatta yadkhula abauna, kami nggak mau masuk sampai orang tua kami juga masuk. Jadi anak tiganya meninggal tadi memberikan pertolongan buat orang tuanya. Diperintahkan untuk masuk surga, apa jawabannya? Hatta yadkhula abauna, sampai masuknya orang tua kami. Orang tua kami kalau masuk kami baru masuk. Maka dikatakan kepada anak-anak tersebut udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah ke dalam surga kalian dan juga orang tua kalian. Jadi ke anak-anak tadi nggak mau masuk ke dalam surganya Allah karena apa? Karena mereka menunggu orang tuanya. Tidak mau masuk sampai orang tuanya masuk. Wa hatta yujibahum fima talabu, mereka nggak mau masuk ke dalam surga sampai apa? Sampai apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka minta itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanu sababan fi rahmatillahi bi abawaihim, jadi mereka itu menjadi penyebab atau sebab orang tuanya mendapatkan rahmat daripada Allah taala. Karena berat, orang tua yang kehilangan anaknya itu berat. Tapi perlu di sini diketahui bahwasanya musibah yang dimaksud juga musibah yang diiringi dengan kesabaran. Kalau dikasih musibah sama Allah kehilangan anaknya tapi berontak sama Allah nggak terima, nah ini nggak masuk dalam kategori ini. Yang masuk dalam kategori ini dijelaskan oleh para ulama adalah apa? Fala budda linaili hadza thawab azim, untuk mendapatkan pahala yang besar, imbalan yang besar daripada Allah ini, minas sabri wal ihtisab al ajri indallahi subhanahu wa ta'ala. Dia sabar dan nerima atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtisab di sini yaitu bersabar. Karena dalam hadis yang lain diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal waladi, tidak meninggal dunia ketiga anak kalian, ketiga anak salah seorang daripada kalian, fatahtasibahu. Ihtisab di sini sabar, kemudian kalian bersabar atas wafatnya tiga anak tadi, illa dakhalatil jannah, kecuali kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat musibahnya berat tapi dia sabar, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang besar dijanjikan oleh Allah, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang lain, seseorang yang kehilangan penglihatannya, penglihatannya dua-duanya hilang, gantinya daripada Allah apa? Surga. Tapi dia ridha dengan ketentuannya Allah, sabar dengan musibah yang menimpa dirinya, maka keridhaannya dan kesabarannya tadi digantikan oleh Allah atas musibah kehilangan mata, kehilangan penglihatan tadi dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan daripada ujian-ujian yang besar yang kita nggak mampu. Tapi kalau ada manusia yang diuji sama Allah, dia kehilangan orang tercintanya, anaknya meninggal dunia, maka ketahuilah di balik ujian itu ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah, idza matal insan, dalam riwayatnya ada idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, maka amalnya terputus kecuali tiga. Apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin, atau anak yang saleh, yad'u lahu, mendoakannya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, idza matal insan, manusia itu kalau mati meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka amalnya terputus, selesai. Karena dia nggak bisa sholat lagi, nggak bisa zakat lagi, amalnya selesai. Amalnya di waktu hidup selesai sudah, terputus. Fala yasilu ilaihi ajrun wa thawabun min syai'in min amalihi, maka enggak ada lagi amalan yang pahalanya ngalir ke dia karena dia sudah meninggal dunia, kecuali tiga hal. Dia meninggal tapi amalnya, pahalanya terus nyampe kepada dirinya. Apa? Yang pertama, as-sadaqatul jariyah, wahia allati yajri naf'uha fayadumu ajruha,
Sedekah jariah itu yang manfaatnya terus berjalan. Selagi manfaatnya terus berjalan, pahalanya terus mengalir. Seperti apa? Urun bangun masjid. Selagi masjid itu manfaatnya, yaitu mesti berdiri orang sholat di situ, pahalanya dia dapat. Dan yang lain, amalan-amalan yang lain yang kemanfaatannya itu terus berjalan. Itu sedekah jariah. Mengeluarkan hartanya, nyekolahkan anak, masukin ke pesantren misalnya. Orang itu dakwah, ngajar sana sini, yang mati tadi karena tadi punya sedekah jariah dapat. Atau sedekah-sedekah bangun pondok pesantren atau apapun yang kemanfaatnya itu masih terus berlanjut berjalan, maka dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wa qayyadal ilma bil muntafa'i bihi li'anna al-ilma ghairul muntafa'i bihi la yu'ti sahibuhu bihi ajra. Kenapa kok disebutnya ilmu yang manfaat? Kenapa kok bukan ilmu saja? Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu enggak datangkan pahala bagi pemiliknya, tapi pemilik itu dapat pahala dari ilmu yang bermanfaat. Ngajari orang sholat, dia sudah meninggal, orang ini sholat, dia dapat pahalanya. Belum lagi yang ngajarin ke orang lain, dapat lagi. Jadi setiap ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir apa? Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Kenapa kok anak yang soleh, kok bukan anak saja? Karena kalau anak tok tapi tidak soleh, orang tuanya mati lupa. Kenapa kok anak yang soleh? Karena sebagian ulama berpendapat atau menjelaskan bahwasanya anak yang soleh itu, kesolehan anaknya akan mendatangkan pahala bagi bapaknya. Sebagaimana orang yang nanam tanaman. Ada orang punya tanah, ditanam pohon, pohonnya berbuah. Ketika pohonnya berbuah, dia ngundang orang untuk menikmatin buah dari pohonnya, sama ndak ngundang orang selagi buah itu dimakan sama orang, dia dapat pahala. Yang nanam dapat pahala karena apa? Ngasih makan. Mau dengan cara ngundang atau enggak, dengan yang pasti itu memang diperuntukkan untuk masyarakat umum ya. Silahkan siapa yang mau ngundang enggak ngundang, orang yang makan dia dapat pahala. Begitu juga dengan anak, kesolehan anaknya itu mendatangkan pahala bagi dirinya. Setiap anaknya berbuat baik, bapaknya kecipratan pahalanya. Makanya diikat dengan anak yang soleh, karena kalau anak yang enggak soleh ya enggak beramal, tidak mendoakan orang tuanya. Maka dalam hadis ini ngajarkan kepada kita 3 hal. Apa pentingnya sedekah jariah? Supaya nanti kalau kita mati masih ada pahala yang ngalir. Yang kedua apa? Pentingnya didik anak supaya jadi anak yang soleh. Supaya kalau ketika kita meninggal dunia, setiap anak kita melakukan kesalehan, kita dapat pahalanya. Anak kita doakan kita. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tinggalkan kepada orang dekat kita atau siapapun yang kita kenal, atau bahkan orang yang enggak kita kenal, apa? Ilmu-ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit. Minimal sama anak kita ada ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan supaya menjadi apa? Tabungan. Di saat kita meninggal dunia, mereka masih bisa mengamalkan, mereka mendoakan kita supaya pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadi kalau kita mau bicara manusia yang pahalanya paling besar siapa? Ya Nabi Muhammad, yang bawa kebaikan, mengajarkan kebaikan mulai dari beliau hidup sampai nanti yaumil qiyamah. Ini beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Di penjuru dunia ini tiap detik ada orang yang berzikir, ada orang dalam masjid, ada orang ngaji. Ini semua kebaikan ini yang mencontohkan kita Nabi Muhammad, hasil dari dakwahnya Nabi Muhammad sudah 1400 tahun dan nanti sampai yaumil qiyamah. Ini semua hasil perjuangan dan jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memberikan kita motivasi, ayo tinggalkan ilmu yang bermanfaat, jangan lupa sama sedekah jariah, dan didik anak kita jadi anak yang saleh. Supaya apa? Kalau kita mati masih ada pahala yang mengalir kepada kita sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
rajulun, ya, seseorang, wa ma'ahu sabi, dan dia bawa anak. Ada orang datang sama Nabi Muhammad, dia datang membawa anak. Faja'ala yadhummuhu ilaihi, anaknya dipeluk, digendong, dipeluk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda kepada orang tersebut, atarhamuhu, apakah kau sayang dengan anak ini? Oh, anaknya kok. Dia datang sama Nabi Muhammad bawa anaknya dipeluk. Sama Rasulullah tanya, kau sayang sama anak ini? Maka dijawab, na'am, iya ya Rasulullah, saya sayang. Maka Rasulullah kemudian bersabda, fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah mencintaimu melebihi daripada cintamu kepada anakmu, dan sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Cintanya Allah kepada hambanya itu melebihi daripada kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Cintanya Allah kepada hambanya itu melebihi daripada cintanya orang tua, mau itu bapak, mau itu ibu, melebihi daripada kecintaan mereka kepada anak-anaknya. Lihat bagaimana cintanya Allah kepada kita. Kita itu kadang ngelewatin hari-hari kita lupa, nggak minta sama Allah supaya diberikan kesehatan, dikasih kita kesehatan. Terkadang kita nggak pernah minta sama Allah Subhanahu Wa Taala diberkahi rezeki kita atau dipermudah rezeki kita, dikasih rezeki sama Allah Taala. Orang tua kalau nyuruh anaknya, nasehatin anaknya, ngelarang anaknya, anaknya ngelanggar, orang tua marah. Terkadang apa? Pemberiannya yang biasanya orang tua itu berikan kepada anaknya gak dikasih dulu. Karena apa? Anaknya berbuat salah. Lah kita dosanya banyak, salahnya banyak, maksiatnya banyak, perintahnya Allah banyak kita tinggalkan, larangan Allah masih banyak kita lakukan. Apa terus Allah nggak ngasih nikmat kepada kita? Masih kita dikasih nikmat, bisa nafas, masih sehat. Lihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Kadang kita malu perbuatan dosa kita diketahuin sama manusia, tapi kita nggak nyadar perbuatan dosa kita diketahuin sama Allah Taala. Dan bukan hanya itu, masih ditutup sama Allah Taala. Kita ketika maksiat gak malu sama Allah Ta'ala, tapi malu perbuatan kita diketahui sama makhluk. Tapi saking rahmatnya Allah kepada kita, ditutup sehingga orang lain gak tahu perbuatan dosa kita. Masih ditutup sama Allah. Bukan hanya ditutup, terkadang Allah kirimkan baik sangka kepada orang-orang yang kenal sama kita. Jadi orang lain gak tahu perbuatan maksiat kita, tapi orang lain justru malah berbaik sangka kepada kita. Itu semua karena apa? Karena jamilus sitrah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menutup keburukan-keburukan kita, ditutup sama Allah Taala. Nah ini bukti kalau Allah itu lebih cinta kepada hambanya melebihi daripada kecintaan seorang ayah, seorang bapak kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Orang tua itu rela nggak masukkan anaknya ke dalam api? Nggak rela. Karena apa? Sayangnya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada kita, melebihi daripada sayangnya kita kepada anak kita. Maka sudah seharusnya kita juga mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukti cintanya Allah kepada hambanya melebihi daripada kecintaan orang tua kepada anaknya apa? Qabulut taubah wa in takarrarat adzanb. Allah itu nerima taubatnya hambanya walaupun hambanya itu berulang kali ngulangin perbuatan dosanya. Tapi selagi hambanya itu mau bertobat, diterima sama Allah. Malam Allah bentangkan tangannya terima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di waktu siang. Siang Allah bentangkan tangannya terima taubatnya siapa? Orang-orang yang berbuat maksiat di waktu malam. Setelah taubat maksiat lagi, balik sama Allah, diterima lagi. Maksiat lagi, balik sama Allah, diterima lagi. Kita kalau cinta sama orang, berbuat salah, balik mungkin diterima. Tapi berbuat salah lagi, balik lagi orangnya moh sudah. Tapi Allah, sebanyak apapun kau berbuat salah, kau mau kembali kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa? Begitu cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW juga menjelaskan bahwa penting kita punya sifat rahmat kepada anak-anak. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, Ja'a Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Nabi Muhammad, kemudian berkata, tuqabbiluna as-sibyan, kalian itu orang-orang nyiumin anak-anak kalian.
Maka dijawab oleh Rasulullah, dia menjelaskan kalau kami nggak nyium anak-anak kami. Kami punya anak nggak kami cium. Kalian nyium anak-anak kalian. Dia bingung. Maka dijawab oleh Rasulullah, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya, kalau sudah dicabut rasa kasih sayangnya sama Allah di hati manusia, kita bisa berbuat apa? Dan dalam hadis ini Nabi mengingkari perbuatan orang tersebut. Punya anak ya dicium, tidak ada masalah. Karena mencium anak itu bukan terus menghilangkan keperkasaan seorang lelaki atau wibawanya seorang lelaki. Bukan terus dianggap seperti perempuan. Oh, anak diambungi ke wedok kayak mboke wae. Lanang ku sing tegas. Ya bukan seperti itu. Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita bagaimana rahmatnya beliau kepada anak-anak kecil. Di mana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Aqra' ibnu Habis, Nabi Muhammad menciumi cucunya Al-Hasan. Sampai Al-Aqra' ibnu Habis ini berkata apa? Kami ini punya 10 anak ya Rasulullah. Punya 10 anak tapi nggak ada satupun yang saya cium. Dia ngelihat Nabi Muhammad menciumi cucunya, dia bingung. Saya punya 10 anak nggak kami cium. Maka Nabi Muhammad berkata apa dalam haditsnya? Man la yarham la yurham. Kalau orang nggak punya sifat kasih sayang, dia nggak bisa dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi. Yang di bumi itu ya ada manusia, ya ada hayawan, ya ada tumbuh-tumbuhan. Nah kalau siapapun daripada makhluk Allah aja kita di bumi suruh nyayangi, apalagi anak-anak kita. Dan Nabi Muhammad ngajarkan. Beliau lemah lembut sama putra-putri beliau, sama cucu-cucu beliau, dicium sama beliau. Dan bermain, Nabi Muhammad juga bermain sama anak-anak. Bermain. Itu bagian daripada rahmahnya Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang yang dikenal wibawa atau punya pangkat, punya jabatan, tidak mau main sama anak-anaknya. Gak pantas, ngisin-ngisini loh main sama anak. Nabi Muhammad ini manusia yang paling tinggi derajatnya, main sama cucu-cucunya. Dalam kitab Jawahirul Uluyyah disebutkan Sayyidina Umar itu pernah duduk, anak-anak kecil main di perutnya beliau. Masuk orang kaget, hei gak pantas itu kalian main-main di atas perutnya Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, kau sama anak-anakmu bagaimana di rumah? Saya kalau masuk rumah, yang tertawa diam semua, yang bicara berhenti semuanya karena takut sama saya. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu pergi, kau saya pecat. Kalau sama keluargamu saja kau nggak bisa berlemah lembut, bagaimana kau mau berlemah lembut dengan umatnya Nabi Muhammad SAW? Lah masuk ke keluarganya merinding. Yang ngomong diem, yang tertawa diem. Harusnya dia punya sifat rahmah, bisa menghibur orang-orang dalam rumahnya, anak-anaknya. Oh Nabi Muhammad itu sama cucunya juga main kuda-kudaan. Cucunya naik di atasnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat jadi imam. Dengar anak kecil nangis, sholatnya sama Nabi dipercepat. Maksudnya mempercepat sholat apa? Baca surat pendek. Biasanya surat panjang dibaca surat pendek. Karena apa? Ada anak kecil yang nangis. Anak itu kalau nangis ibunya sholatnya gak tenang, bingung sama anaknya. Dan anak itu kepingin cepat-cepat dipeluk sama ibunya, dekat sama ibunya. Sampai Nabi Muhammad baca surat yang pendek. Karena apa? Rahmatnya beliau. Jadi orang tua juga harus punya sifat rahmah. Nabi Muhammad suri tauladan kita contoh. Jangan sama anak kita kayak panglima, anak kita kayak orang yang dididik militer. Jangan seperti itu. Harusnya kita punya sifat rahmah. Jangan sama orang-orang soleh zaman dulu itu ada satu bapak datang kepada orang soleh mengeluhkan tentang apa? Anaknya yang doyan main. Anaknya masih kecil, tulan dok, disuruh ngaji angel, disuruh bawa ke orang soleh. Tolong doakan anak saya ini, anak saya hidupnya tulan terus, main terus. Orang soleh itu malah bangun, kemudian dipegang tangannya, diajak ke latarnya, ke pekarangan rumahnya. Ayo main sana, tulan sana. Loh, saya ini bawa ke anda supaya nasihati anak saya, doakan anak saya supaya tidak tulan terus kok. Malah anak saya disuruh main. Ya karena usianya anakmu ini masih usia main. Kalau kau larang sekarang, nanti sudah gede malah nyari yang belum pernah dimainkan. Sudah gede malah buang-buang waktunya. Sudah gede malah dolan. Bukan pada usianya. Banyak enggak zaman ini? Zaman ini kita mau cari umur 50 tahun saya dolan banyak. 50 tahun masih main banyak. Nah kalau didik anak ya kita juga lihat. Ya anak kecil waktunya sholat, ajak sholat bagus. Tapi ya jangan dilarang untuk bermain. Karena memang itu masih usianya.
Yang penting orang tuanya ngawasi dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka bermain, apa yang dimainkan. Karena zaman dulu, kalau kita masih kecil dulu permainannya mentok-mentok main neker, main yuyu, ya main-main yang sederhana. Hari ini anak kita punya alat yang bahaya, bisa dikantongin, tapi bisa mencuci otak anak kita, bisa ngerusak anak kita, hanya karena perangkat siapa yang belikan bapaknya. Nah kalau perangkat itu nggak diawasin, ya kita yang jerumuskan anak kita yang merusak anak kita. Maka orang tua harus mengawasi apa yang dimainkan anaknya, dan juga dengan siapa anak mereka bergaul, dengan siapa anak mereka berkawan. Kalau dulu mau cari tahu teman-temannya anak-anak kita siapa, gampang, karena ketok moto. Yang main ke rumah siapa, dia kalau keluar sama siapa. Hari ini enggak, temannya di sosial media. Dulu mentok kita punya teman paling banyak berapa sih? 20-30. Hari ini anak bisa ratusan, dan kita nggak tahu siapa yang diajak berteman. Maka orang tua harus ekstra hati-hati dalam mengawasi anaknya, dan minta sama yang menciptakan dan memberikan anak kita supaya melindungi anak kita. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, aktsiru minal iyal, perbanyaklah anak. Ini nasihatnya Sayyidina Umar. Fa innakum la tadruna biman turzakun, karena kalian nggak tahu dari anak yang mana yang kalian nanti diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Imam Al-Ahnaf radhiyallahu taala anhu, auladuna thimaru qulubina, anak-anak kita itu buah daripada hati kita, wa imadu dhuhurina, dan menjadi sandaran punggung kita. Anak yang seperti apa? Tentunya anak yang dididik sama orang tuanya. Kalau anak nggak dididik malah nyakitin hati. Anak nggak dididik malah nggak bisa jadi sandaran punggung orang tuanya. Maka perlu mendidik anak kita mulai dari kecil, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, man addaba waladahu saghiran, siapa yang mendidik anaknya di waktu kecil, surra bihi kabiran, maka dia akan bahagia ketika anak tadi akan membahagiakan dirinya, dia akan bahagia ketika anaknya sudah dewasa. Karena apa? Dari kecil sudah dididik. Jadi ini sebagian daripada nasihat-nasihat para ulama dan juga Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mendidik anak. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa meneladani Nabi Muhammad yang mencintai Allah dan Rasulnya, anak-anak yang kelak bisa mendoakan kita, anak-anak yang bisa beramal soleh, anak-anak yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian yang membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.